Harga batu bara kembali melemah di tengah banyaknya kabar buruk. Indonesia bahkan langsung mendapatkan dua kabar buruk sekaligus dari pelemahan batu bara kemarin, yakni ambruknya harga internasional serta kebijakan China. Harga batu bara kokas di China sebenarnya mengalami kenaikan pada pekan lalu karena pasokan yang terbatas dan permintaan kuat dari sektor hilir. Pabrik, kokas, dan pedagang spekulatif aktif melakukan restock. Ini memperkuat sentimen pasar. Meskipun ada tekanan pasokan, pembelian dari industri baja tetap menyokong tren kenaikan harga. Konsumsi listrik China pada Juni 2025 juga naik sebesar 5,4% secara tahunan, menjadi 867 miliar kilowatt per jam. Ekspor dari Kolombia mengalami penurunan sementara pedagang Rusia masih menjual dengan harga diskon ke negara-negara yang tidak memperlakukan sanksi yang turut membatasi potensi lonjakan harga global. Pelemahan dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga gas mendukung pasar dalam jangka pendek. India juga memiliki stok batu bara yang sangat besar dan produksi domestik meningkat sehingga mengurangi permintaan impor. Permintaan ke depan diproyeksi tetap lemah di Turki, China, dan juga India karena musim hujan monsun. Harga batu bara pada perdagangan Senin 21 Juli ditutup di posisi 109,5 dolar Amerika Serikat per ton. Harganya turun 0,72%. Pelemahan ini juga memperpanjang tren negatif batu bara yang turun 2,7% dalam 2 hari beruntun. Ya, dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasukan Rusia telah melancarkan serangan terkoordinasi semalam terhadap kompleks industri militer dan infrastruktur lapangan terbang Ukraina. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia di Moskow Senin waktu setempat. Mengutip Russia Today, seorang pejabat melaporkan bahwa serangan berkelompok tersebut menggunakan senjata presisi jarak jauh yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Serangan tersebut juga melibatkan rudal balistik hipersonik Kinzhal dan drone serang. Tujuan serangan diklaim telah tercapai, semua target yang ditentukan telah diserang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan kerusakan di Kiev, Kharkov, dan Ivano-Frankivsk akibat serangan ini. Ia juga mengklaim bahwa pertahanan udara Ukraina telah menembak jatuh drone di wilayah Sumy, Melnitsky, Kirovograd, Nikolaev, dan Poltava, serta di wilayah Kherson yang diduduki oleh Kiev. Menurut Zelensky, serangan itu berlangsung sepanjang malam dan melibatkan lebih dari 420 drone dan lebih dari 20 rudal yang melibatkan 2 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Para pejabat Rusia bersikeras bahwa serangan itu semata-mata ditujukan pada fasilitas yang berkaitan atau terkait dengan militer dan tidak pernah menargetkan warga sipil. Moskow juga mengatakan serangan itu merupakan balasan atas serangan Kiev yang jauh ke dalam wilayah Rusia yang seringkali menargetkan infrastruktur penting. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa tidak ada rencana B untuk menurunkan eskalasi di Suriah selain gencatan senjata. Hal ini terjadi saat negara itu dilanda konflik bersenjata antara suku Bedoin dan Druze yang akhirnya menarik Israel. Dalam sebuah pernyataan, utusan Amerika Serikat Tom Barak menegaskan kembali dukungannya terhadap pemerintahan transisi Suriah pimpinan Presiden Ahmed al-Shara yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Ia meminta agar gencatan senjata segera diadakan untuk kembali memulihkan ketertiban. Menurutnya ambisi yang rapuh ini kini dibayangi oleh keterkejutan mendalam karena tindakan brutal oleh faksi-faksi yang bertikai di lapangan, melemahkan otoritas pemerintah dan mengganggu segala bentuk ketertiban. Ia juga mengalamatkan pernyataan kepada Israel yang menyerang sejumlah titik di ibu kota Suriah, Damaskus, demi membela kaum Druze. Langkah ini dinilai akan memperburuk situasi. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu mengatakan bahwa pemerintah Suriah telah mengirim pasukan ke Suriah Selatan dan mulai menyerang komunitas Druze yang mendorongnya untuk menyerang Kementerian Pertahanan di Damaskus. Ya, kita ke informasi hot news yang terakhir pada pagi hari ini, pemirsa. Pesawat latih Angkatan Udara jatuh di kampus Milestone College di Dhaka, Bangladesh, Senin 21 Juli waktu setempat. Akibat peristiwa ini 19 orang meninggal sementara 100 lainnya terluka.
Petugas pemadam kebakaran berupaya membersihkan puing-puing bangunan setelah pesawat latih Angkatan Udara jatuh di kampus Milestone di Dhaka, Bangladesh. Mengutip Reuters, korban tewas terdiri dari 16 siswa, 2 guru dan 1 orang pilot. Pemerintah kota Dhaka mengatakan 100 orang jadi korban luka-luka akibat pesawat militer Bangladesh jatuh. Korban luka sejauh ini telah dibawa ke rumah sakit dengan sejumlah luka bakar. Perdana Menteri Interim Bangladesh Muhammad Yunus telah menyampaikan belasungkawa atas insiden ini. Ia memerintahkan pihak berwenang untuk menggelar investigasi. Pesawat latih milik Angkatan Udara Bangladesh F-7BGI jatuh di utara. Sebelumnya pesawat lepas landas pada pukul 13.06 waktu setempat.